Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik kan? Baik nggak? Baik nggak? Baik nggak? Baiklah, masa enggak? Cabut! Kali ini kita akan membahas karya sastra Melayu klasik. Cekidot! Sastra Melayu klasik adalah sastra lama yang lahir pada masyarakat lama atau tradisional, yakni suatu masyarakat yang masih sederhana dan terikat oleh adat istiadat. Pada awalnya, bentuk sastra merupakan cerita rakyat yang disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut dan turun-temurun. Menurut A. Ikram, dalam bukunya Filologi Nusantara, seperti halnya cerpen atau novel, sastra Melayu klasik sebenarnya merupakan karya sastra Indonesia yang dihasilkan antara tahun 1870 sampai dengan tahun 1942 yang pada waktu itu berkembang di lingkungan masyarakat Sumatera seperti Minangkabau, Langkat, Tapanuli, dan daerah Sumatera lainnya. Karya sastra pertama yang terbit sekitar tahun 1870 masih dalam bentuk syair, hikayat, dan terjemahan novel barat. Sastra tersebut disebut sebagai sastra Melayu klasik karena sastra tersebut berkembang di daerah Melayu pada masa sebelum dan sesudah Islam. Catatan tertulis yang pertama kali ditemukan menggunakan bahasa Melayu kuno yang kabarnya berasal dari abad ke-7 Masehi. Bahkan sastra tersebut tercantum pada beberapa prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya di bagian selatan Sumatera dan Wangsa Shalendra di beberapa tempat di Jawa Tengah. Tulisan ini menggunakan aksara Pallawa. Selanjutnya, bukti-bukti tertulis lainnya bermunculan di berbagai tempat. Meskipun dokumen terbanyak, kebanyakan mulai berasal dari abad ke-18. Ciri-ciri karya sastra Melayu klasik. Karya sastra Melayu klasik sangat jauh berbeda dengan karya sastra modern. Untuk mengenal apakah sebuah karya sastra merupakan karya Melayu klasik atau karya sastra modern, harus mengetahui ciri-cirinya. Berikut ciri-ciri karya sastra Melayu klasik. Yang pertama, anonim. Anonim atau nonem atau NN dalam artian tidak diketahui siapa pengarangnya. Ini disebabkan karena tempo dulu tidak banyak orang yang mengejar popularitas sehingga pengarangnya lebih fokus untuk menyajikan mahakarya yang menitik beratkan pada fungsi cerita. Yang kedua, bertema istana sentris. Karya sastra Melayu lama didominasi dengan cerita yang berlatar belakang istana ataupun kerajaan. Tokohnya biasanya adalah raja atau pangeran, dan kisahnya mengenai percintaan dengan akhir yang selalu bahagia, alias happy ending. Tiga, bernilai budaya lokal. Penciptaan karya sastra Melayu klasik biasanya mengusung budaya lokal. Sehingga, dari cerita karya sastra Melayu klasik, pembaca bisa mendapat gambaran moral masyarakat yang hidup pada zaman dahulu. 4. Disebarkan secara lisan.
Penyebaran karya sastra lama disampaikan secara lisan. Penyebab utamanya adalah pergerakan zaman dahulu sangatlah lambat jika dibandingkan dengan konvoi masyarakat di zaman modern ini. Oleh karena itu, penyebaran budaya dan cerita secara lisan akan lebih mempercepat tersebarnya cerita dibandingkan dengan menggunakan media tulisan. Selain itu, melalui budaya lisan, masyarakat juga mampu lebih intens memberikan nilai-nilai positif yang terdapat di dalam cerita, sehingga pesan moral yang terdapat di dalamnya akan sampai kepada pendengar dengan lebih cepat dan efektif. Yang kelima, cerita mempunyai banyak versi atau perubahan. Karena disampaikan secara lisan, ceritanya banyak berubah dan memiliki banyak versi. Salah satu pengaruh dari penyebaran cerita secara lisan adalah berubahnya cerita dari yang aslinya. Saat menyebarkan sebuah cerita secara lisan, pasti akan ada cerita yang hilang atau bahkan ditambahkan oleh yang menceritakan. Yang keenam, banyak menggunakan bahasa kias ataupun peribahasa. Seperti dalam puisi atau prosa, karya sastra Melayu klasik syarat akan ungkapan serta peribahasa yang kaya akan makna. Baik Ananda semua, itu tadi adalah ciri-ciri karya sastra Melayu klasik. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Ketemu lagi dalam video pembelajaran selanjutnya. Bapak sudahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.